Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pertemuan kita untuk mata kuliah Sistem Basis Data 2 yang ke-8. Nah, di pertemuan ke-8 ini saya akan menyampaikan tutorial untuk menggunakan join table ya. Nah, pertama yang kita pakai classic model yang biasanya itu. Nah, sekarang kita mau bikin query. Oke, kita bikin query baru aja. Nah, sekarang begini. Sebelum saya masuk ke join, kan di teori sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang teoritas tentang join table. Nah, sudah saya sampaikan bahwa cross join itu mirip seperti where, klausa where. Oke, sebelum kita masuk ke cross join, mungkin kita coba dulu untuk menampilkan semua data di tabel order. Coba kita lihat tabelnya ya. Nah, ini kan ada tabel orders ya. Oke, kita coba select bintang from tabel orders. Nah, seperti itu ya. Kita coba jalankan dulu. Nah, kalau kita lihat di tabel orders ini jumlah barisnya ada 326 record, ya kan? Nah, 326 record. Sekarang ingat-ingat ya. Oke, sekarang kita mau membuka satu lagi file atau record-record yang ada di tabel customers. Oke, kita blok dulu karena yang mau dijalanin hanya baris ini. Run selected. Nah, di sini ada 122 baris. Nah, tadi 326 baris, yang ini 122 baris. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang latihan cross join yang sudah saya sampaikan di kelas di video saya di bagian teori, kita coba ya di sini. Nah, pertama kita mau menampilkan data select. Pertama mau menampilkan data order number. Ya, select, saya enter aja ya. Di mana order number ini dari tabel A ya. A order number, koma, A order data, order date ya, tanggal order maksudnya. Order date. Nah, kemudian masih di A lagi, customer number ya. Customer number. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan satu kolom lagi dari tabel customer atau tabel B. Tabel B, tabel customer, yang mau ditampilkan adalah customer name. Oke, seperti ini. Nah, from apa? From tabel orders, kita beri nama alias A, nama aliasnya A ya. Nah, terus kita mau cross join. Cross join. Oke, cross join dengan tabel apa? Dengan tabel customers. Di mana tabel customers kita beri nama alias B. Nah, begitu kan? Oke. Ini kita blok dulu, lalu kita running. Nah, ini kan hasil kedua tabel, antara tabel order sama tabel customers. Jumlah barisnya adalah
39.772. Ini sebenarnya angka ini itu didapat dari tadi kalau kita klik yang kita mau nampilkan tabel orders jumlahnya 326. 326 kalau customer 122. 326 kali 122 jumlahnya adalah 39.772. Jadi artinya untuk perintah cross join ini dia memang menampilkan semua data yang ada di tabel orders dan tabel customer, namun bukan berarti dijumlah gitu ya. Jadi semua baris yang tanpa kecuali dimunculkan seperti itu. Oke, ini adalah cross join ya. Kemudian yang kedua adalah inner join. Nah, kalau inner join itu perintahnya sama seperti cross join, hanya saja dia diberi kondisi. Nah, kita lanjutkan yang rumus ini ya. Kita beri kondisi. Cara memberi kondisi kan on a customer number sama dengan B customer number. Nah, ini adalah perintah inner. Coba. Tadi dari cross join kita cuma nambahin kondisi ini saja ya. Oke, kita jalankan hasilnya. Nah, hasilnya dia hanya sejumlah 326 record. Nah, jumlah 326 record itu artinya, tadi kan kalau kita menampilkan semua orders, jumlah recordnya adalah 326. Artinya, dalam perintah ini kita sedang menampilkan semua customers yang order. Jadi kalau kita ibaratkan gambaran tabel kita, tabel orders dengan tabel customer, berarti tabel order semua pasti ada di dalam tabel customer. Yang artinya siapapun yang order pasti adalah customer. Tetapi yang customer belum tentu order. Nah, ini kebetulan saja memang tabel di order sama customer jumlahnya memang kalau digabung ya, kalau di cross join itu jumlahnya tidak berupa irisan, tetapi kebetulan aja di dalam customer ada order gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai tabel lain misalnya ya yang bisa ada irisan, nanti dia akan muncul irisan antara tabel A dengan tabel B. Irisannya aja ya. Seperti itu. Oke. Ini adalah inner ya. Kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya tadi. Kita akan menampilkan dengan natural join ya. Cuman bedanya natural join tadi kita tidak pakai kondisi ini. Kondisi syarat ini nggak ada. Oke, kita delete. Kemudian perintahnya kita ganti natural join. Harusnya hasilnya sama dengan 326 record ya. Karena kan fungsinya sama. Oke, kita coba dulu. Nah, sama ya. 326 record. Nah, di sini kita cukup untuk belajar 3 rumus natural join, cross join dulu, inner join, dan natural join. Oke, silahkan tugasnya dikerjakan. Jadi nanti Anda mengerjakan tugasnya di sini. Yang pertama, untuk yang cross join, saya minta nanti Anda tampilkan dari tabel employee. Di sini kan ada tabel employee ya. Nah, tampilkan tabel employee cross join dengan office ya. Itu tugas yang pertama. Nanti
tugas yang kedua, yaitu dengan menggunakan fungsi inner join, tampilkan juga dari tabel employee dan office. Jadi pertanyaan pertama tadi, tampilkan semua ya, semua tabel yang ada di employee sama office di cross join ya. Berarti kan nanti hasilnya harus dikalikan ya jumlah recordnya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah irisan dari employee dan office. Nah, saya ingin tahu nanti irisan dari employee sama office berapa baris yang muncul ya. Nah, jangan lupa kondisinya harus ditulis kalau pakai inner join. Oke, pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, tampilkan dari employee dan office dengan menggunakan natural join. Nah, seperti ini ya. Natural join kan kita tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan syarat ya. Tidak perlu menggunakan syarat atau kondisi. Jadi cukup kita tulis natural join seperti itu. Antara employees dan offices. Nah, itu pertanyaan ketiga ya. Oke. Ada 5 pertanyaan ini. Kita lanjut yang pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat, saya minta Anda menampilkan irisan yang ada di kolom employee dan first name. Kalau irisan sama ya seperti pertanyaan nomor 3 tadi, cuman di sini saya minta ada kondisi. Ada syarat di mana last name-nya harus sama dengan bondur ya. Last name-nya harus sama dengan bondur. Oke, saya ulangi. Pertanyaan keempat, tampilkan dari tabel employee dan tabel office code ya. Kolom yang akan ditampilkan adalah kolom employee number, first name, dan office code. Nanti saya minta natural join ini diberi kondisi last name-nya sama dengan bondur ya. Kemudian pertanyaan kelima yang terakhir masih sama seperti pertanyaan keempat, menampilkan kolom employees, kemudian first name, office code dari tabel employee dan tabel office. Tapi di sini kondisinya bukan last name-nya bondur ya, tapi saya minta kondisinya yang order date-nya antara atau sejak tanggal 1 Januari tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2004. Oke, itu saja. Silakan dicoba. Nah, nanti kalau sudah saya minta di capture aja, berupa gambar aja. Jadi misalnya seperti ini ya, diketik seperti ini. Jadi kan ada 5 soal, diketik seperti ini soalnya. Kemudian ketika di running, sini kan ada jawabannya. Nah, ini langsung di capture aja. Begitu ya. Oke, sekian materi tutorial saya untuk menggunakan fungsi atau operasi join dari cross join, inner join, dan natural join. Oke, kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya untuk join yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.